Terungkap bandar ini yang Sero Goto jutaan lot ya. Kita akan ungkap tema kali ini siapa yang membahas ya, yang menyerok mengenai dari saham Goto ini. Nah, kita dapatkan topik tadi itu dari marketbusiness.com ya. Ini dilansir pada hari Jumat kemarin ya, dengan konten mereka jor-joran serok saham saat saham Goto itu gocapan. Itu siapa sih Pak Firman yang menyerok hal itu? Ya, kenapa kok mereka itu berani memborong dari saham Goto? Padahal di luar sana banyak yang memaki-maki mengenai dari saham Goto dan juga suruh untuk cut loss mengenai dari saham Goto. Ini itu ada apa? Fenomena itu ada apa? Kita akan ungkap untuk kalian ya mengenai topik dari saham Goto ini. Siapa sih bandar yang mengakumulasi dari saham Goto ini, dan juga bagaimana caranya agar kita itu bisa cuan dari saham Goto ya, dan kapan terbangnya Pak Firman ya mengenai dari saham Goto ini. Kita akan ungkap untuk kalian, jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer, Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Oke, siapa Pak Firman yang menyerok mengenai dari saham Goto ini ya? Di sini kita akan ungkap ya untuk kalian ya, siapa sih yang menyerok mengenai dari saham Goto. Kalau kita cek ya, Goto kemarin itu wah, kaget nih, ini BK kok masuk kembali ya. Ini yang bener aja ini. JP Morgan nih ya, hari Jumat ya, pas Mimin lagi apa namanya dinas di luar kota ya. Ternyata JP Morgan masuk ya, masuk kembali nih 55 juta lot ya, dan dia masuk net vol-nya 40,3 juta lot ya. Dan ini juga diikuti oleh BB KZMG 3 juta lot, dan ini 2 juta lot. Nah, ini ada apa Pak Firman? Kenapa kok JP Morgan ini berani mengenai memborong dari saham Goto ini ya? Padahal di luar sana para retail, para orang-orang yang kena cut loss ya, atau nyangkut dari saham Goto, kok mereka dalam hal ini menyarankan untuk apa namanya, untuk di cut loss. Tapi kok JP Morgan ini justru masuk. Ini kita enggak. Nah, yang jualan kemarin itu ya AK Bapak Ibu ya, AK, ZP, CCYU, mereka buang barang. Ini AK ini ya senilai 27,4 juta lot. Ya, kayak gitu. Nah, kira-kira siapa Pak Firman mengenai saham Goto ini tuh dikerek ya, bahwa saham Goto ini ya digocapin 3 hari yang lalu ya. Nih ya, digocapin 3 hari lalu. Dan ini kalau kita lihat dari stok RSE-nya sudah mulai ada peningkatan. Wah, ini masuk ini. Oh, menarik ini. menarik ini minggu ini. Oke. Jadi semangat nih Mimin. Ya. Di sini Bapak Ibu, Goto itu kan 3 hari digocapin ya di harga 50 ya. Nah, kita akan cek untuk kalian 3 hari yang lalu itu siapa Pak Firman yang menggocapkan mengenai dari saham Goto ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, 3 hari kita klik di sini. Nah, siapa yang nyerok? Oh, JP Morgan gila-gilaan ya. Ini JP Morgan gila-gilaan dan ini 65 juta lot. Ya, begitulah Bapak Ibu ya, bahwa JP Morgan ini salah satu institusi ya. Institusi itu apa Pak Firman? Jadi mereka itu mengelola dari beberapa trader yang notabene trader profesional yang mereka untuk money management ya, mengenai uang investor ya, yang buka akun di JP Morgan. Bapak Ibu mau bikin akun di JP Morgan ya, silahkan ke kantor JP Morgan ya di Jakarta. Ini salesnya itu enggak mau cari investor enggak, tapi ini didatengin beberapa investor ya. Ini buka akunnya sekitar 300 juta. Ya, ini kalau pakai JP Morgan. Setnya di mana Pak Firman ya, dicari saja seperti saya, bukan dari salesnya.
Ini ya, JP Morgan dia masuk. Nah, kira-kira barang JP Morgan ini apakah masih banyak Pak Firman? Ya. Kita cek juga. Ini kami sudah sudah rangkum ya. Kira-kira barangnya JP Morgan itu masih ada nggak? Makin tambah nggak habis-habis. Ya, sekitar 561 miliar ya. Ini JP Morgan mengakumulasi dari saham Goto ya, Bapak Ibu. Dan ini kalau kita lihat rata-ratanya 71. Ya, 71 ini gabungan secara akumulasi dari investor retail dan juga institusi ya. Dan ini NI juga masih punya barang SQ 209 miliar dan PD 173 miliar. Dan yang buang barang itu pakai ZP, XL, CC, TP, YU, LG ya. Di sini kalau kita lihat ya, rata-rata untuk MG sendiri itu mereka bukan investor tetap, tapi mereka adalah para scalper. Nah, ini kami riset di bulan Desember sampai bulan Juni. Kenapa kok di risetnya setiap bulan Desember sama Juni, Pak Firman? Ya, ada subscriber kami yang tanya begitu. Kenapa kok saya risetnya seperti itu? Jadi kayak gini, Bapak Ibu, ya. Alasan kenapa kok saya ngecek dari saham Goto? Nah, jadi untuk saham Goto itu sempat dinaikkan ke 116 ya. Itu di bulan Desember. Ya, di sini Bapak Ibu, ya, di bulan Desember. Nah, saya akan ngecek ini tuh siapa yang mengakumulasi. Ya. Nggak mungkin saham diturunkan itu ada yang nggak ada yang masuk, itu nggak mungkin. Ya, apalagi sekelas dari saham Goto. Apa Pak value nilai yang tersembunyi dari saham Goto ini? Kenapa kok Pak Firman membahas Goto terus, nggak nggak emiten lain? Nanti habis ini kita akan ungkap ya saham yang ramai juga request ya. Untuk kalian yang pengen request saham apa, tulis saja di kolom komentar. Ya, tapi ini yang request saham Goto itu banyak sekali di channel ini. Balik lagi ya topik. Nah, kenapa kok saham Goto ini tuh ada yang masuk kembali? Value-nya itu apa? Karena saham Goto itu adalah jumlah retailnya itu banyak sekali mengenai dari saham Goto. Ya, jadi mereka para big money itu nggak melihat wah ini saham ini itu rugi, saham ini itu boncos, saham ini itu kinerjanya kurang baik, ya. Mereka nggak melihat itu. Karena tujuan investor kakap itu adalah ketika market itu yang retailnya itu banyak, ya, mereka akan bermain di situ. Karena apa? Karena satu sisi strategi dari beberapa investor pemula itu acak-acakan. Acak-acakan itu bagaimana Pak Firman? Mereka minimnya literasi, emosinya itu nggak bisa dikontrol, ya, dan juga wawasannya itu terbatas. Biasanya mereka beli itu ya karena FOMO. Titik. Yang kedua karena ada berita, ya. Kalau ada berita bagus mereka masuk. Tapi kalau ada berita jelek mereka itu ya langsung buru-buru cut loss dan lain sebagainya. Ya, ini dimanfaatkan oleh market maker. Jadi kalau investor retail itu ketakutan, mereka borong. Titik. Ya. Itu adalah sebuah analoginya. Makanya banyak tuh dari beberapa pensiunan, terus anggota PNS, Polri, dan juga ada beberapa dosen, ya, itu juga masuk di kelas kami. Itu pengen mengetahui dunia pasar modal itu seperti apa Pak Firman, ya. Makanya yang komentar negatif ini ya alumni kami nggak bakalan komentar di sini, karena mereka ya tak kasih tahu ilmu yang sebenarnya, ya. Karena untuk di pasar modal ini Bapak Ibu ya, up to date ilmunya. Kalau di perkuliahan dan lain sebagainya itu kan teori-teori lama, ya, teori lama. Tapi kalau sekarang ini ya up to date. Bahkan salah satu dari alumni kami itu Pak Firman, saya sudah lama di perbankan selama 25 tahun. Saya nggak ngerti dunia pasar modal itu seperti apa. Ternyata nggak ada korelasinya, ya. Kita pakai fundamental ternyata malah digeprek. Pakai analisa teknikal kok banyak lossnya. Pak Firman itu mengajarkan seperti apa. Nah, kayak gini Bapak Ibu,
Saya di sini dalam 10 tahun itu saya selalu riset. Jadi nggak ngasal-ngasalan. Ya, jadi riset. Ya. Ini. Akhirnya beliau itu langsung punya wawasan pandangan, ya, seperti itu. Kembali lagi ke topik. Nah, ini JP Morgan itu mengakumulasi ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya, tadi yang saya katakan. Nah, kira-kira apakah saham GoTo ini itu akan masuk FCA Pak Firman? Kemarin sudah saya ungkapkan ya bahwa saham GoTo ini sulit untuk masuk FCA. Ya, sulit. Apa itu Pak Firman FCA? Intinya Bapak Ibu ya, saya akan jelaskan bahwa FCA itu adalah ketika emiten itu sepi transaksi. Titik. Volume itu kecil. Ya, volume itu yang mana? Ya, value-nya itu yang ini kecil. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya, ini saham Kota. Nah, ini kecil, nggak ada transaksinya sepi. Tapi kalau dari saham GoTo, walaupun sahamnya itu 50, ya, jebret. Ini nilai transaksinya 405 miliar, ya. Ini sulit sekali. Kalau FCA masuk, wah, bandar yang sudah menyiapkan itu ya mereka berani jual apartemen, berani jual rumah, ya masuk dari saham GoTo ini, ya. Loh, kenapa kok mereka itu berani Pak Firman? Nah, padahal kan retailnya itu kan kalau jumlah saham yang beredar diakumulasi oleh retail itu sahamnya nggak bisa naik. Memang betul. Itu teori lama ya. Tapi untuk teori yang sekarang itu dimainkan. Dimainkannya bagaimana Pak Firman? Ya, jadi para retail investor kakap itu mereka juga pakai akunnya akun retail. Ya, jadi bukan pakai akunnya institusi. Ya, lo kok bisa tahu? Ya, kita ungkapkan dulu ya secara data realnya ya. Ini ya, kita pakai Dan Financial. Kita klik aja GoTo. Ini akan keluar. Nah, klik. Nah, ini yang kalian biasanya dapatkan dari beberapa seminar ya, Bapak Ibu ya, atau beberapa guru saham ya. Ini pemegang saham. Nah, ini yang maki-maki channel ini itu biasanya skip video. Tapi kalau kalian yang menonton nggak di skip itu, kalian akan menambah wawasan. Ya, ini. Nah, di sini publik itu memegang 77% dengan nilai asetnya sekitar 856 miliar ya. Ini. Nah, terus ini Tauba Cina Holding mereka juga pegang. Yang jadi pertanyaan ini Pak Firman ya, 79% itu diakumulasi secara publik. Betul. Ya, kalau diakumulasi real publik. Karena publik di sini itu GoTo itu dipegang satu Telkom, mereka juga masyarakat. Ya. Kedua Google. Ketiga apalagi Gojek itu juga dapat Bapak Ibu ya. Gojek yang biasa itu mereka juga dapat sahamnya. Serta pendiri-pendiri dari saham GoTo ini ya juga mereka dapat. Loh, kenapa kok mereka itu exit point? Ya kan mereka kan dikontrak ya. Setelah dikontrak kan mereka kan, waduh, saya sudah nggak dimasukkan ke dalam direksi dari saham GoTo. Ya, saya punya aset di situ ya, saya buang saja dulu. Yang menjadi sebuah penemuan riset dari saham GoTo ini tuh ternyata 79% itu bukan retail yang notabene masyarakat biasa yang strategi tradingnya itu ya FOMO. Itu enggak. Jadi ini Bapak Ibu ya, saya dapatkan ini. Ini juga ini risetnya dari Creative Trader. Nah, di sini. Ya. Di sini Bapak Ibu. Nah, ya, kalau kalian itu sering nonton. Nah, ini. Ternyata kepemilikan retailnya itu cuman 10,5%. Ya. Sedangkan hidden big player-nya 73,9%. Hidden player itu siapa sih Pak Firman? Saya akan ungkapkan untuk kalian. Nih, ya.
kalau di kelas itu saya nggak bahas dari saham GoTo tapi beberapa saham ya, dan di situ saya saya bongkar semuanya untuk kalian yang nyangkut atau yang pengen mengerti dunia literasi pasar modal. Silakan masuk atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya, seperti ini. Jadi hidden apa ini bahasanya tadi? Nah, jadi hidden big player itu maksudnya apa Pak Firman? Jadi gini ya, gambarannya cara berpikirnya itu gini Bapak Ibu ya. Jadi kadang konglomerat itu dia akan merekrut dari beberapa trader profesional ya. Biasanya orang-orang biasa yang mereka skillnya itu juga ahli. Nah, ini saya juga ketakutan ini apabila direkrut ya orang-orang yang seperti itu, saya agak ketakutan. Makanya saya di sini nggak buka titip dana seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi mereka itu biasanya menitipkan uang mereka ya, biar nggak kena pajak dan lain sebagainya. Jadi dititipkan kepada salah satu investor biasa, tapi dia skill untuk bermain investasi di pasar modal itu, mereka jam terbang sudah tinggi, risk resikonya juga sudah tinggi ya, manajemen resikonya juga sudah tinggi, mereka juga dijaga ketat. Nah, mereka itu langsung digelontorkan, kamu butuh berapa triliun ya, big money, orang-orang yang punya uang yang besar itu ya, biasanya mereka mengalokasikan dananya kepada beberapa trader biasa, tapi ya skillnya itu sudah mengerti ya. Ya kayak gini. Jadi ya mereka nggak dimasukkan ke dalam sekuritas untuk mengakumulasi, tapi hanya beberapa saja, tapi ya dimasukkan seperti itu ya. Tuh. Nah, itu salah satunya sih kalau saya bongkar ya. Ada salah satu, tapi di situ oknum ya Bapak Ibu, saya ungkap adalah oknum. Nah, sebenarnya apakah para kapitalis itu punya uang banyak? Oh, ada. Ini kalau Bapak Ibu itu punya sahamnya ini enggak? Nih, ini juga transaksi pasar nego. Ya. Ini sorry, saya bukan di sini. Kalau pengen tahu, nih kemarin, ya. ADMR nego di pasar nego ini transaksinya by 62 miliar saham ya, ini di ADMR ya. Kemarin IHSG itu sempat naik berapa persen ya, berapa persen Bapak Ibu? Hampir 14 triliun ya, itu ditopang salah satunya dari ADMR yang di situ ada transaksi triliunan ya di pasar nego. Ini ADMR yang punya siapa? Nggak usah perlu saya ketahui, nggak usah saya bongkar. Kalian kalau yang ngerti siapa direksinya, ini ada afiliasinya nih dari saham GoTo ini. Saya nggak pom-pom Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi ke saham GoTo. Oke, kita cek lagi apakah asingnya masuk. Wah, masuk ternyata. Ini ya, 19 juta lot dia masuk ya. Ini Pak Firman, ini kapan nih GoTo ini digarap naik ke atas? Belum, nanti dulu ya. Ya, nih makanya kalau kita lihat ya, nih bid overnya dari saham GoTo ini ya, di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini formasinya, bidnya 34 juta lot dan overnya 34 juta lot ya. Ini informasi mengenai dari saham GoTo. Nah, kemarin kan juga ada yang komen tuh ya, bahwa ini siapa yang mau makan di harga 50 orang jutaan lot itu. Buktinya ada kok makan. Ya, makan ya
dimakan. Loh, kenapa kok Pak Firman punya insting seperti itu? Bukan insting Bapak Ibu, ya, tapi ya kita biasa mengamati tiap emiten, karakternya itu seperti apa, dan ini tuh bagaimana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melatih hal itu. Apakah ini dari saham GoTo saja? Enggak. Jadi ada beberapa saham, juga beberapa trader profesional itu yang mengamati tiap karakter saham, siapa penghuninya, penghuni dalam hari ini siapa yang akumulasi, timnya siapa, siapa yang bermain, ya. Jadi sampai segitunya. Ya, kalau yang sudah lama di pasar saham biasanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu jangan ditelan mentah-mentah. Wow, ini saya cuan ratusan miliar atau triliunan, dicek dulu ya, coba pernah gagal enggak, satu, kedua berapa latihannya di situ, jangan dimakan mentah-mentah dulu Bapak Ibu ya, semua sudah punya pengalaman. Makanya saya sendiri ya juga ternyata ya 10 tahun ya di market. Nah, ini di saham GoTo ini bid offernya 51 ditutup 52, 5 ini 53 juga ditutup ya, di cancel 54 nya juga tutup. Oke, 60. Oke. Ini nggak boleh naik dulu ya. Jadi nggak boleh naik dulu. Biarkan ini orang-orang yang nggak sabar mengenai dari saham GoTo ini, silahkan kalau mau cut loss silahkan ya. Ini dikasih. Nah, silakan kalau kalian mau cut loss, silakan saya tampung ya, sekitar 34 juta lot sudah disiapkan. Ya. Kalau misalkan ada yang mau naik bank, mau nggarap naikkan ke atas, biasanya dikeprek. Nah, jadi kasusnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini di saham GoTo ini kemarin itu sempat mau diangkat sama MG ya. Nih, kenapa kok MG itu berani masuk Pak Firman ya? Nah, ini ya, pas waktu closing itu MG sudah masuk ya sekitar 15 juta lot. Ya. Ini mau diangkat naikkan. Dengan jumlah uang sekitar 15 juta lot. Besoknya yang punya lapak ya pada hari apa? Hari 18 ya. Market itu buka di Tuesday. Nah, di sini. 18. Nah, nih ya, jadi besoknya MG itu digeprek ya. Yang geprek siapa? Yang punya barang yang sudah lama nih ya, JP Morgan. Langsung digeprek, nggak boleh ya. Tapi ya MG ini ya mereka juga risk rewardnya juga ketat Bapak Ibu ya. Kalau mereka itu pengen naikkan saham GoTo ini, ternyata yang punya yang punya barang ini BK, ya geprek dulu, nggak boleh. Geprek dulu, nggak boleh. Ya, inilah Bapak Ibu, kalau kita itu pengen masuk di salah satu market, kalau uang kita banyak, ya mereka juga harus sembah nuwun itu permisi. Ya, harus ada permisinya. Jadi kalau di market juga ada etikanya. Makanya kalau saya masuk di beberapa emiten itu ya nggak boleh banyak-banyak ya, salah satunya seperti ini. Tapi ya MG sendiri juga mereka batasi risiko 1-3% biasanya ya. Skillnya langsung dicepret, jadi stop lossnya bermain kenceng, nggak apa-apa ya, nanti kita bisa cari dana lagi. Nggak boleh ini digeprek. Ada yang tanya lagi, Pak Firman, kenapa kok di GoTo ini kok geprek-geprekan? Nggak bisa terbang-terbang lah, ya itulah. Ya. Jadi seperti Bapak Ibu. Jadi para market maker ini itu bukan di GoTo saja ya, dari beberapa emiten. Nah, kalau kalian itu mau ngacak-ngacak di tiap pasar ini ya digeprek. Ya. Walaupun kalian itu ini kita ngumpulin beberapa alumni sahabat kita kan sudah banyak ya, ayo kita goreng. Nah, kalian nggak izin emiten, satu. Terus yang kedua, kalian mainnya ngasal-ngasalan. Oke. Begitu Bapak Ibu itu ada orderan besar, jebret,
langsung ketahuan, sikat. Ngeri ya. Biasanya akan ngacak-ngacak seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau di dalam bursa itu ya perlunya underwriter atau emiten. Nah, bandar yang sesungguhnya itu adalah ya emiten. Makanya emiten sendiri itu ya mereka pegang barang banyak dulu. Terus underwriter itu untuk mengendalikan pasar, gunanya untuk apa? Biar nggak diacak-acak. Ya, tuh, itu biasanya sudah profesional Bapak Ibu. Oke, ada yang bertanya lagi, wah ini Pak Firman, Goto ini itu perusahaannya buruk, rugi. Biasanya akun-akun yang fake ya, rugi. Kalau kita lihat laporan keuangannya, memang rugi betul. Tapi ini lebih baik daripada dulu. Ya, lebih baik dulu. Nah, dulu kenapa Pak Firman ini? Ya, kita juga sikut ke ini laporan keuangan. Tahun 2022 itu saham Goto ini ruginya 6,4 triliun. Terus dia mengecil 3,8 triliun dan sekarang itu 800. Jadi nggak ada 1 triliun. Pertanyaannya, apakah kuartal kedua saham Goto ini akan positif? Jawabannya adalah positif. Titik. Ya. Apa yang mengindikasi? Nah, di sini dari total penjualannya, ya, total penjualan dari saham Goto ini itu meningkat. Yang menjadi masalah atau penyakit mengenai dari saham Goto ini adalah dari operating expense. Biasanya itu akun ini itu dimasuki oleh apa sih Pak Firman? Apa beban operasional itu ya biasanya karyawan itu yang paling besar biayanya. Nah, makanya Goto ini tuh PHK Bapak Ibu. Nah, di sini ramai PHK Tokopedia TikTok Shop, ini alasan PHK usai ya. Jadi mereka PHK. Kenapa Pak Firman? Kenapa kok PHK? Ya kalian kan yang sebagai investor dari saham Goto ini, ya kepengen kan laporan keuangan itu bagus kan? Ya mereka harus pangkas semua ini. Bodoh amat. Ini misalkan karyawannya itu nggak kinerjanya itu kalau misalkan nggak capai target terus, ya cut, nggak pandang bulu. Loh, kenapa kok mereka berani kayak gitu Pak Firman? Nah, ini bukti kepada investor, loyalnya kepada investor. Saya akan memperbaiki, saya akan menjaga perusahaan ini agar bisa tumbuh, ya. Salah satunya inovasi bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa? Karena dari sini Bapak Ibu, ya, ini afiliasi anak perusahaan dari Gojeknya. Ya, afiliasi dari anak kok Gojek Go tuh, ya. Ini. Ya, ini banyak sekali. Nah, harapannya apa? Nanti akan positif. Jadi nanti hasilnya akan positif. Biasanya investor itu, Pak Firman ini laporannya kok sudah positif tapi nggak digarap-garap ya, nggak dikerjain. Biasanya seperti itu ya. Nah, makanya Bapak Ibu pentingnya kalian itu punya wawasan ya. Makanya saya bikinkan wadah atau kelas ya untuk Bapak Ibu ya yang kepengen saja. Jadi biar mengerti bagaimana sih cara kerja pasar modal itu seperti apa Pak Firman. Ya, makanya saya bikin wadah karena ini dari beberapa masukan subscriber kami yang pengen masuk di kelas kami. Bikin kelas Pak, bikin kelas. Ya sudah, tak bikinkan. Nah, di situ ada beberapa level kelas, nanti kita akan di akhir sesi. Oke, bahas secara fundamentalnya 28 menit ya Bapak Ibu ya. Ya, ini yang nyangkut dari saham Goto. Ini banyak pertanyaan ya, ini. Oke. Market makernya sudah saya ungkap, siapa yang geprek, terus wawasannya sudah saya ungkap. Secara fundamentalnya kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya, biar nggak kelamaan ya, kayak gitu. Ada yang bicara bertele-tele. Oke, kalau kita lihat stok RSI-nya, jadi ini ya kalau pakai analisa teknikal ya, ini sudah ada tanda-tanda dia mau bullish ya Bapak Ibu ya. Ini bearishnya sudah ini. Jadi ini
stok RSI ini kebalik ya, tapi ini dia akan mau bullish ya. Kenapa? Dari sisi volumenya. Nah, kalau kita lihat secara rata-rata ya. Nah, di sini dalam kurun waktu bulannya saham GoTo ini diakumulasi 500 ya dalam 2 bulan saja ya. Oke, mantap. Kayaknya ini proyek di 6 bulan terakhir nanti akan digarap lagi ya, harapannya seperti itu. Bukan kayaknya lagi, yang pasti seperti itu. Biasanya para market maker biasanya akan garap setiap setelah Mei ya, biasanya seperti ya itu. Oke. Nah, berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas ya, jadi konten ini itu membahas secara pelan-pelan, step-step ya. Kalau Bapak Ibu itu yang biasanya anak muda, biasanya penjelasannya harus secara to the point ya. Biasanya para YouTuber yang ngejar reviewer, tapi kalau saya nggak ngejar, tapi ya saya akan tuntun Bapak Ibu ya pelan-pelan ya. Jadi jangan dimakan mentah-mentah. Nah, di sini kalau kalian itu tujuannya untuk invest ya, mayoritas lebih ke invest sama swing ya. Kalian bisa beli di harga 50 dan juga di 51 ya. Tunggu saja di situ, bisa diakumulasi. Pertanyaannya apakah saham GoTo ini akan masuk FCA? Enggak, berat. Delisting wah jauh lagi. Enggak bakalan. Ya. Masuknya di situ. Kalau kalian tujuan investasi, apakah nanti saya akan masukkan dari saham GoTo ini 100%? Pak Firman, jangan. Ya, resiko Bapak Ibu jangan dimasukkan sepenuhnya dari saham GoTo, lebih baik ya dipisah. Ya, diverifikasi. Ya. Di sini masuk nanti untuk targetnya di harga 52 dan juga di 54. Kalau kalian nyandai lagi di 56. Dan kalau pengen sabar di 62, dan untuk jangka panjangnya ada di harga 74 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk kalau kalian pengen sabar lagi nanti di harga 117 ya. Apakah ada Pak Firman sekuritas yang menyarankan untuk buy? Di sini Bapak Ibu menyarankan sekuritas itu masih 21 sekuritas untuk melakukan untuk buy, dan hold itu adalah 15 dan sell itu cuma satu aja. Potensinya itu mereka para analis ini itu masing-masing ya. Di sini kalian nanti bisa dicek ya. Cuman yang paling edan nih Nomura itu menyarankan untuk buy, targetnya di 416. Tapi kalau yang punya lapak mengenai dari saham GoTo ini, dia JP Morgan ini cuman di 75. Ya, targetnya di situ, harga secara wajarnya ya di 75. Ini ya target JP Morgan. Ya, di sini Bapak Ibu di 74 no problem, enggak masalah. Ya, silahkan. Kalau kalian pengen sabar lagi di harga 91 mengenai dari saham GoTo ini. Ya, kayak gitu. Nah, ya untuk swing Pak Firman juga sama aja, tapi untuk swing ya kalau saham GoTo ini nanti digeprek lagi sampai ke 50 ya, kalian masuknya di 50 saja. Tapi kalau kita lihat dari 50 ini bidnya sudah dipersiapkan ya. Jadi kalian masuk di 51. Nanti kalau misalkan 50-nya ini mau habis ya, kalian bisa di-cut ya. Karena untuk swing sama untuk day trading juga batasi risiko atau cut loss. Tapi kalau tujuannya untuk investasi, kalian beli tinggal diem aja atau nggak ngapa-ngapain, karena tujuannya nanti perusahaan ini itu akan besar, ya nggak usah diutak-atik. Utak-atik itu apa sama? Jadi nggak usah dilihat ya, kayak gitu ya. Nah, kalian nanti sisa uangnya lagi itu dibelikan di emiten yang lain yang masih bergerak, mau itu untuk trading, swing atau untuk invest. Dan di situ di kelas kami juga saya ajari beberapa tekniknya ya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang anak muda trading Pak, yang scalpingan boleh ya, kalian tunggu saja ketika di harga 51 ya. Nanti biasanya untuk stop lossnya di harga 50 ya, untuk targetnya 52 dan juga di harga 53, nyantai dikit nanti di harga 56 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Syukur-syukur nanti pintunya dari saham GoTo ini itu minggu depan itu dibuka ya, dibuka sama JP Morgan, dibuka truk, withdraw, kerek, ya. Habis itu bagaimana?
Ya, nanti biasanya akan ada berita yang bermunculan ya. Goto terbang bla 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 bla. Biasanya retail itu pada masuk tuh, yang maki-maki pada masuk, jebret. Sikat aja kayak gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke. Itu saja Bapak Ibu mengenai dari saham Goto ini. Terima kasih ya atas waktunya, dan kita akan kasih tahu untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami. Begini caranya. Oke, mohon maaf untuk Kak Fahrisal, Cikvia dan lain sebagainya yang pingin masuk grup kami ya sejak 1 tahun lalu. Mohon maaf ya, kita baru bikin grup sekitar 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaatnya ketika kalian itu masuk di grup kami itu. Nah, terima kasih juga Kak Fahrisal, Cikvia, silahkan bisa hubungi nomor yang di bawah ini ya, yang sudah menyarankan untuk bikin grup ya. Ini subscriber kami yang lalu ya. Ini Pak Agustus juga ya, hubungi saya saja. Saya ada tiket gratis untuk kalian ya, yang ada dampak positif pada dari beberapa investor pemula yang masuk di kelas kami. Akhirnya mereka itu bisa kelola keuangannya. Silakan hubungi saja, ada bonus ya. Dan untuk kalian yang kepengen masuk ya di grup kami, silakan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, atau enggak ya kalian bisa klik bit.ly di bawah ini ya. Dan ini ya Bapak Ibu, hasil kinerja tim kami di bulan Mei kemarin ya. Ini salah satu inovasi ya yang pertama saya buat, itu kita bikin rekomendasi saham ya dalam 1 bulan. Ini bulan Mei ini kita akan setiap bulan ya berikan rekomendasi kepada kalian. Itu total ada 48 stok di bulan Mei kemarin, ketika banyak orang-orang bahwa Mei itu jelek dan lain sebagainya, kita masih profit kok. Nah, kita udah tahu ilmunya. Nah, kita profit ada 35, hold-nya itu 2, stop loss-nya itu 11, win rate-nya itu 73%. Nah, kita juga kena stop loss juga Bapak Ibu ya. Ya, kena stop loss juga. Tapi kan kita win rate-nya itu tinggi. Ya, di sini dalam 1 bulan 35 emiten itu kita profit 48 emiten kita profit. Duanya kena holdnya 2, stop lossnya 11, win rate-nya 73%. Ya, ini bagaimana caranya Pak Firman? Trading saham ini diklik ya Bapak Ibu, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu, nah ini nanti di sini ada tulisan tombol gabung ya. Kalian pencet tombol gabung saja. Setelah pencet tombol gabung, nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok ya. Ini gabung. Kenapa Firman gabung itu? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang baca untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Level 1, 3 dan juga target copy itu ketika kami itu masih live streaming. Nanti kita akan bahas saham kalian ya, seperti itu. Dan untuk rekomendasi ini ya saham-saham yang pasti cuan ya. Dan juga rekomendasi pasti cuan juga ada di sini, pilihan di antara ini ya. Kayak gitu. Itu nanti benefit yang akan kalian dapatkan ya. Nih, Pak Firman, saya kesulitan untuk masuk di kayak gini. Adakah cara lain? Ada Bapak Ibu ya. Deskripsi di bawah ini tuh diklik ya, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, hubungi saja. Nanti kalian akan masuk di sini. Di sini ada beberapa kelas privat, silahkan kalian itu nanti bisa dipilih. Yang pertama itu adalah kelas Akademi Trading Saham bulan Juli, angkatan yang ke-9, silahkan bisa masuk. Ya, angkatan yang ke Juni ini kita akan berakhir ya. Silakan bisa masuk dulu. Cuman kita tampung ya 100 orang saja, dan kita akan adakan 8 kali pertemuan ya di situ. Nah, kalau di kelas akademi itu kalian akan dapatkan materi sekitar 16 ya, dari bandarmologi, bagaimana tekniknya untuk trading, swing atau invest, volume itu bagaimana, analisa teknikal itu seperti apa, itu kita ungkap semua di situ ya, di kelas itu. Dan juga dikasih tahu bagaimana caranya cari saham-saham yang bakalan terbang untuk besok di kelas itu ya. Itu Bapak Ibu silahkan bisa dipilih. Tapi mohon maaf, untuk di kelas akademi itu nggak ada rekomendasi saham ya, kayak gitu.
Terus ada level 1, 2, 3 ini yang cuma rekomendasi saham, tapi mohon maaf nggak ada materinya. Jadi Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi dari tim kami, Ibu tinggal beli, jual, sell, untung bungkus. 1, 2, 3 itu adalah level sebulan. Pengen tes dulu pas cuma 1 bulan, nggak apa-apa, tes dulu. Ini kalau level yang 4 ini yang 1 tahun. Ini rekomendasi saham saja. Ya. Nih. Silakan bisa dipilih. Terus pasti cuan kelas investor pemula dan juga nih ya VVIP, yang mana di situ kalian dapatkan rekomendasi saham, materi dan juga live trading bareng dengan saya. Nah, kalau investor pemula itu yang seperti apa Pak Firman? Kelas awal itu yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu dalam beberapa hari kalian itu secara online ya. Di situ kita dapat kasih materi dan juga kasih rekomendasi ya, juga dibimbing juga. Nah, kalau yang medium itu kalian bisa dapatkan live trading bareng. Jadi setelah kalian dapatkan materi, rekomendasi, diajari, oh ini bid over, oh ini bid bandar, oh ini volume bandar, ini bandar mau masuk, ini dia mau keluar. Nah, di situ secara live, jadi Bapak Ibu bisa interaksi langsung dan juga langsung cuan ya. Tapi di sini nggak langsung diajak live trading bareng, dikasih materinya dulu, wawasan, habis itu kalian bisa mendapatkan itu ya. Kalau yang pro Pak, ini lebih profesional lagi ya, ini secara prioritas ya. Bapak Ibu konsultasi unlimited, pokoknya sampai benar-benar portofolio Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan kalian itu bisa pilih. Dan ingat ya, kelas ini itu khusus untuk kalian yang bagi para pemula, yang awam. Ya. Daripada kalian itu sedekah ke bandar rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, ada ya, ada. Ya, lebih baik kalian itu investasi leher ke atas, wawasan dulu, dan juga ada yang mendampingi Bapak Ibu. Ya, secara konsisten. Ya, silakan bisa dipilih. Ya, kayak gitu. Banyak ya yang berani cut loss, hancur, cepat pensiun. Ya, lebih baik ini dulu, konsultasi dengan saya dan lain sebagainya, saya akan dampingi Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan ungkap saham yang ramai juga seperti itu. Bye bye.